فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Assalamualaikum ilaikum ya Ustadzana. Pertanyaan barangkali satu aja Ustadz. Kan sekarang itu sedang tren di kalangan para tulabul ilmi yang memperdalam tafakuh fil madhab. Seperti ada haqibah at-ta'hilul fiqhi berdasarkan madhab tertentu. Pertanyaannya, apakah ada tren seperti ini untuk madhab ahli hadis? Atau katakanlah kaidah ahli hadis untuk memahami fikih gitu, atau untuk membangun malakah fikhiyah. Barangkali itu Ustaz pertanyaan. Memang lagi ngetren gitu belajar, mempelajari sebagian mazahib, mengikutinya tentunya ya. Begitu? Hah? Nah Ustaz, di kalangan sebagian tulabul ilm itu sekarang sedang mempelajari saja sebagai perbandingan seperti kitab Ibn Rushd Al-Bidayatul Mujtahid, atau langsung menetapkan satu madhab untuk diikuti? Dari dasar, jadi mereka itu belajar dari mabadi fiqhiyah masing-masing madhab. Contohnya misalkan di penggiat madhab Syafi'i, mereka mulai mempelajari lagi dari misalkan matan Abi Syuja'. Kemudian yang Hambali dari misalkan kenapa tidak Aqsal Mukhtasarat. Kenapa tidak membaca langsung kitab Al-Um? Saya kurang tahu Ustaz. Karena ini perlu ditanyakan kepada mereka. Karena mungkin ini Ustaz, mereka itu kan alasannya itu kan tadarruj dalam belajar. Di antaranya kalau dalam fikih mereka mulai dari matan-matan yang mukhtasar. Nah yang ingin ana tanyakan, kalau di kalangan madhab ahli hadis, nah belajar seperti itu tuh ada nggak? Belajar apa? Ta'hil fikhi Ustaz. Ahlul hadis dikatakan madhab ahlul hadis. Secara umum, pegang mic-nya dulu. Saya mau bersoal jawab. Madhab dikatakan madhab ahlul hadis. Kalau secara umum dari satu sisi, maksudnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Seperti dikatakan manhaj sahabat dan madhab sahabat. Ini madhab sahabat berarti sama dari satu sisi dengan manhaj. Demikian juga pula dikatakan ashabul hadis. Maka dari satu sisi itu maksudnya ahlus sunnah. Ashabul hadis adalah ahlus sunnah. Antum pernah baca kitab yang dikarang oleh Imam As-Sabuni? Apa judulnya? Aqidatu Salaf Ashabil Hadis. Ya. Dari sisi lain, ashabul hadis itu para a'imah, di antaranya Bukhari. Mau melihat madhab Bukhari, lihat di kitab sahihnya. Al-Imam Malik, Al-Imam Muslim, itu para muhaddisin, Al-Imam Ahmad. Itu madhab ahlul hadis, termasuk Syafi'i. Beliau berbicara hadis, kan beliau tidak sekedar membicarakan, meriwayatkan hadis, tapi juga berpaham.
tidak keluar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mazhab ahlul hadis dalam bab ini, kalau terjadi perselisihan di antara ulama, maka ia lebih kuat umumnya. Contohnya ada para muhaddisin seperti Bukhari. Ini mazhabnya, lihat. Mazhab Bukhari di mana? Di kitab sahihnya. Nah, Imam Ahmad banyak dinukil oleh talamidnya tentang ini. Tuh, apabila terjadi perselisihan, maka umumnya mazhab ahli hadis berdiri di tengah dan lebih kuat. Nah, yang saya tanyakan, mereka belajar itu tentu dari salah satu mazhab, iya. Nah, Ustaz. Belajar saja atau untuk diikuti? Zahirnya Diikuti. ya, untuk diikuti. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman bermazhab tidak? Jawab. Tidak. Tidak. Kalau seseorang misalnya mengatakan, saya mau mengikuti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang tidak bermazhab, dan saya mati dalam keadaan begitu, dia muslim atau bukan? Ajal, Ustaz. Hah? Nah, Berarti mazhab itu belakangan. Mazhab fiqhiyah ini. Jauh setelah itu. Dan sekarang saya tanya, mazhabnya Syafi'i apa? Jawab. Apa? Tidak ada, Ustaz. Iya. Lalu dia membina fikihnya dari apa? Dari Al-Quran dan Sunnah. Mazhabnya Imam Ahmad apa? Mazhabnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah apa? Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak mengambil dari apa yang mereka ambil? Kenapa kita tidak mengambil dari mana mereka mengambilnya? Ingat wasiat Abu Hanifah kepada tilmidnya. Jadi halal orang mengambil perkataanku sampai tahu dari mana aku mengambilnya. Mazhab itu dari satu sisi artinya kumpulan ijtihad. Sebagian ulama. Kumpulan ijtihad bagian ulama. Makanya tadi saya katakan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dua kelompok. Kelompok pertama ahli ilmu. Ahli ilmu, dia berijtihad. Apa yang ia mampu. Kelompok kedua, orang-orang awam. Nah, kalau kita jadikan kelompok pertama menjadi kelompok kedua, ya kita merendahkan ahli ilmu. Karena itu ketika fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, apakah tanya tentang mazhab atau tanya tentang agama Allah berdasarkan qala Allah qala Rasul? Jawab. Saya ulang pertanyaannya lebih halus. Ketika Rabbuna mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, apakah yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tanya kepada ahli ilmu mengenai qala fulan qala fulan qala fulan qala fulan, atau mengenai qala Allah wa qala Rasul?
Qala Allah wa qala Rasul. Berarti mazhab diperlukan atau tidak? Tidak, Ustaz. Jelas. Kalau antum jawab diperlukan, ya kiamat. Gak mungkin orang alim tanya, ya fulan berpendapat begini, fulan berpendapat. Jadi apa orang awam? Bingung gak? Orang alim menjawab sesuai dengan ijtihadnya. Qala Allah, qala Rasul. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in, syai' lafaznya umum. Farudduhu ila Allah war Rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Diulang kata kerja, fi'il, amr, perintah kepada Allah dan Rasulnya. Wa ulil amri, tidak diulang. Karena ketaatan kepada ulil amri tadi. Innamat ta'atu fil ma'ruf, dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau perintah ulil amri tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati. Tetapi tidak boleh khurut, keluar dari keumuman taat kepada ulil amri. Nah, itu madhabnya Khawarij, Mu'tazilah, hampir semua ahlul bidah. Khurut yang umum, secara umum dari ulil amri. Amma ahlus sunnah tidak mendengar seperti sahabat tadi, disuruh masuk ke api, nggak jadi, nggak mau. Kita kan beriman kepada Nabi SAW, ingin lari dari api. Kok tahu-tahu kita mau masuk api? Tidak ditaati oleh para sahabat. Tapi para sahabat tidak keluar dari kepemimpinannya, amir itu. Hanya perintah itu yang tidak ditaati. Nah, ini ada pembicaraan tersendiri. Nah, itu di Kitabul Ahkam. Ini yang bahasnya itu di Sahih Bukhari, di Kitabul Ahkam. Banyak bahas tentang ahkam. Karena Kitabul Ahkam itu berbicara tentang khilafah, pemerintahan, berbicara tentang kehakiman, hakim, qadi, adab-adabnya dan seterusnya. Paham ya? Ya. Nah, farudduhu ilallah war Rasul. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu apa saja, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah tidak kemudian kita kembalikan kepada mazhab Syafi'i mengatakan demikian. Itu mazhab, bukan dikatakan qala Syafi'i seperti ikhwan tadi langsung membawakan perkataan Syafi'i. Itu dia dari Itu ijtihad beliau. Tidak langsung membawakan perkataan, tapi dari yang ujung-ujungnya dari satu mazhab dan membaca kitab-kitab yang tidak berdalil. Ini buang-buang waktu. Tidak melatih, buang-buang kecerdasan, buang-buang energi. Sia-sia waktu. Alangkah baiknya kalau dia penuhi dengan qala Allah wa qala Rasul. Kemudian minta bantuan para ulama. Apa maksudnya qala Allah, qala Rasul? Begitu. Karena itulah dikarang kitab-kitab kumpulan hadis-hadis ahkam. Ada Umdatul Ahkam. Kumpulan hadis-hadis hukum yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Atau salah satunya kalau dalam sebagian hadis adalah Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi tidak selalu membawakan muttafaqun alaih. Jadi kadang-kadang lafaz Bukhari, lafaz Muslim, kadang-kadang riwayat Muslim saja tidak Bukhari, kadang-kadang riwayat Bukhari saja tidak Muslim, tapi umumnya muttafaqun alaih. Kitab menakjubkan, Umdatul Ahkam. Kecil tapi mencakup ahkam tentang Islam. Dan banyak dihafal oleh para pemuda kita. Untuk apa lagi belajar mazhab? Ini untuk apa ulama itu nyusun? Untuk mengetahui tentang hukum. Ada lagi kitab ahkam yang besar sekali. Ribuan hadis, 5.000 hadis lebih.
Al-Muntaqa fi Akhbaril Mustafa oleh kakeknya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang kakek, bukan Ibnu yang cucu. Yang Syekhul Islam itu yang cucu. Adakah ini keluarga Taimiyah ya? Keluarga Taimiyah banyak. Yang kakek, jidnya. Itu ngarang kitab ahkam besar sekali. Yang kemudian disyarahkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar. Coba baca kitab itu. Kumpulan hadis. Kemudian kitab Al-Muharrar oleh Al-Imam Ibnu Abdul Hadi, tilmid dari Ibnu Taimiyah. Karyanya banyak sekali dan umurnya tidak sampai 40 tahun. Syekhul Islam kalau dia yang menulis biografi riwayat hidup gurunya. Dia masih kecil, belasan tahun mungkin. Suka ikut syekh, kalau ada walimah diundang, dia suruh baca hadis. Kemudian syekh ceramah, kata muridnya, orang sampai lupa makan minum gara-gara ceramahnya syekh itu. Udah tinggalin makan minum, dengerin saja. Menakjubkan itu ceramahnya itu ya. Luar biasa. Itu murid Ibnu Al-Muharrar. Nah, ini biasa kalau kuliah di Saudi Arabia pakai itu, kuliah hadis pakai itu. Ada kitab yang datang belakangan lagi, Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Itu kumpulan ahkam. Kenapa tidak baca itu langsung? Dan minta bantuan tentang tashih sahih atau tidak hadis ini dari para muhaddisin yang dahulu dan yang sekarang. Dan mengetahui tentang hukumnya, minta bantuan dari para pensyarah hadis. Lebih mudah bahasanya dari bahasa kitab-kitab yang dikatakan itu. Berarti mundur ke belakang jauh. Ini saya tahu ada orang bawa ini orang mazahib, bawa paham ini, lalu diajarkan kepada para tullab. Dan tullab ini muqallidin dengan taklidul a'ma. Taklidul a'ma itu yang qala fulan, qala fulan, qala fulan, meninggalkan qala Allah wa qala Rasul. Bagi para pelajar tidak masalah mempelajari dari Syafi'i, dari Ahmad, dari Malik, dari Abu Hanifah dan kitab-kitab pembesarnya yang berdalil. Dari Syafi'i misalnya kitab Syarhul Muhadzab oleh An-Nawawi, itu kitab lainnya. Dari Ahmad Hambali misalnya kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah. Dari Hanafi kitab Fathul Qadir Ibnul Humam. Ini orang-orang yang bebas, tidak terlalu terikat dengan mazhab. Dia berdalil semuanya. Dan banyak mazhab itu. Ada Ibnu Hazm, kitabnya Al-Muhalla. Banyak. Itu para pelajar sebagai perbandingan. Mana yang lebih condong kepada dalil diikuti. Masalahnya yang penting mazhabku. Ini ada seruan kepada para pelajar dan ini berbahaya. Dan saya bersama Ustadz Yazid waktu itu rahimahullah ta'ala pernah menantang mereka untuk duduk kita. Ya, menantang Ustadz Yazid waktu itu. Mari kita duduk dan debat. Saya berdua dengan Ustadz Hakim. Ustadz Yazid cerita sama saya. Duduk.